Senang Malam sekali Dokter bertemu. Reza. Senang Ya, sekali baik. juga bertemu sama dokter. Baik, dok, saya perkenalkan sedikit dokter, profil dokter ke Mam and Dad semuanya ya. Jadi dokter Kianti Erda Rusman, Mata Konsultan. Beliau merupakan konsultan di bidang mata anak atau pediatric ophthalmology dan strabismus, yaitu untuk mata juling dan lain ya. Jadi beliau ini Master in Medical Science in Vision and Strabismus dari Universitas Sheffield dari UK pada tahun 2019. Kemudian beliau juga pernah mengikuti fellowship di Singapura ya. Saat ini beliau bekerja di Eka Hospital BSD dan juga Seksi Kesejahteraan di Indonesia Pediatric Ophthalmology and Strabismus Society. Betul begitu, Dok? Betul dok, terima kasih Oke. perkenalannya. Terima kasih Sebelum Moms and mulai, Dad. gimana kabarnya, Ma Dok? Baik Sehat-sehat? dok, baik, sehat. Sekarang posisinya, Dok? Dokter, ini udah masih di rumah sakit, masih Iya, pakai baju sama. scrubs masih. Masih ke, Nah, Dok, ya, pas Dok ya mengenai kesehatan mata pada anak. Nah, sebenarnya boleh kita lagi ngobrol. kepada Mama Zel, jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Tapi sebenarnya kita udah menjaring banyak sekali pertanyaan, Dok ya, baik di Instagram maupun di aplikasi Primaku mengenai kesehatan mata pada anak. Ternyata saya sebagai dokter spesialis anak juga dalam praktek sehari itu banyak juga moms and dad yang bertanya mengenai kesehatan mata pada anak. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Mama and Dad semuanya, saya akan beberapa pertanyaan dulu, Dok ya, sebagai introduction. Nah, boleh dijelaskan, Dok, sebenarnya bagaimana sih, Dok, perkembangan tahapan perkembangan penglihatan pada anak? Iya, boleh. Terima kasih Dokter Reza kesempatannya. Ya, jadi Moms and Dad di sini untuk secara singkat ya. Jadi untuk perkembangan mata anak sendiri memang kalau bayi baru lahir itu memang betul ya kalau memang mereka belum fokus ya. Biasanya itu bayi akan mulai fokus, bisa mengikuti benda atau misalnya wajah orang ibunya atau yang menggendong itu di atas 3 bulan biasanya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di bawah usia 3 bulan matanya terlihat belum fokus, kadang-kadang terlihat belum simetris ya atau kita sebut juling gitu ya, itu normal. Tapi kalau di atas 3 bulan itu harusnya sudah mulai bisa sudah ada kontak mengikuti benda yang warnanya cerah atau mungkin besar atau mengikuti wajah ibu atau yang menggendong begitu. Kemudian tahapan itu akan berkembang tahapan perkembangan penglihatan itu pesat sekali di 1 tahun pertama ya. Jadi pada usia 1 tahun itu biasanya itu penglihatan anak itu sudah hampir menyerupai hampir 70-80% orang dewasa sebetulnya. Kita berbicara di sini untuk kemampuan 3 dimensinya ya. Tapi kalau misalnya untuk penglihatan tajam penglihatannya sudah hampir menyerupai orang dewasa gitu. Artinya sudah bisa cukup tajam gitu loh penglihatannya. Dan kemudian ya terus berkembang dan memang mencapai optimalnya dalam persepsi 3 dimensi itu biasanya di usia 3-4 tahun gitu. Gitu Baik. dok. Itu secara singkat sih seperti itu ya. Gitu Kadang dok. itu kan melihat ke satu titik, Dok ya. Terus kayak sambil bengong gitu banyak mitos-mitos masyarakat kita mengatakan bahwa dia melihat sesuatu gitu. Nah, sebenarnya apakah itu masih sesuatu yang wajar, Dok, kalau misalnya bayi kadang-kadang dia lihat di satu titik di atas misalnya? Iya, itu masih bayi, kita bicaranya bayi di bawah 3 bulan ya. Itu sih masih dalam Ya, wajar ya. Artinya kalau memang kelihatan fokus ke satu titik ataupun misalnya kelihatan nggak fokus ke kita ajak ngomong terus dia nggak terlihat fokus itu masih wajar kalau di bawah 3 bulan gitu. Gitu dok. baik. Nah, kemudian melatih, Dok, untuk kemampuan penglihatan. Tadi kita mengatakan bahwa di setahun pertama yang paling Ya, pesat perkembangannya. Bagaimana biar ya, optimal untuk perkembangan anak? Perkembangan ya. penglihatan. Sebetulnya itu sih mungkin kalian dokter Reza juga nih karena sebetulnya organ sensori itu juga mata ini maksudnya tidak ada yang khusus juga yang harus kita lakukan ya. Artinya berkembang seiring dengan kemampuan sensorik dan motorik lainnya. Jadi kalau misalnya bayangan saya sih kalau misalnya bayi atau apa ya diajak ngobrol terus, diperkenalkan dengan mainan-mainan yang memang sesuai dengan usianya, mainan yang bentuknya sesuai dengan usia, warna-warna dasar ya merah atau apa yang besar gitu, jadi mereka bisa mulai mengenal dan itu pun juga diikuti dengan kemampuan motoriknya juga gitu, jadi tidak bisa hanya matanya saja yang distimulasi tapi juga
keseluruhan gitu. Jadi tidak khusus gitu, gitu dok. Apakah wortel dok ini tentang perkembangan penglihatan pada anak? Kan banyak juga pertanyaan dari seputar. Iya iya, itu pertanyaan yang cukup umum ya, sering sekali ditanyakan karena memang uh, vitamin A itu memang berperan dalam proses penglihatan kita, proses adaptasi gelap ke terang dan sebaliknya itu di fotoreseptor, itu sel fotoreseptor yang ada di retina mata kita. Tetapi tidak melulu ya vitamin A itu harus dari wortel kan, bisa juga dari nutrisi lainnya gitu ya. Bahkan daging merah, hati sapi, hati ayam itu juga sebenarnya mengandung vitamin A yang tinggi. Jadi sebetulnya nggak harus juga kita mengkonsumsi hanya wortel gitu untuk suplemen vitamin A. Dan Karena vitamin A itu sendiri dok ya. betul. Dan yang sering kali ditanya dianggap itu adalah bahwa kalau konsumsi wortel yang cukup banyak itu bisa menghindari kondisi-kondisi kelainan mata tertentu. Padahal itu sebenarnya hanya mitos gitu. Jadi kalau konsumsi terlalu banyak vitamin juga Iya, kadang bisa kuning gitu karena betul, ada ya pigmen pada wortel tersebut gitu. Jadi ada salah satu betul, memang seperti itu ya. Jadi memang betul. perlu tapi secukupnya dan juga tidak sumber itu tidak Ya, dari wortel tapi ternyata ada juga bentuk-bentuk vitamin lain tadi dokter ceritakan betul. betul ternyata ada di daging. Iya. Bahkan kalau dari penelitian-penelitian itu ya sebetulnya nggak hanya vitamin A yang berperan di kesehatan mata ya, artinya vitamin C pun berperan untuk lapisan air mata kita, vitamin D pun juga berperan, ada penelitian-penelitian terbarunya juga. Jadi sebetulnya ini penting sekali untuk menjaga keseimbangan asupan yang baik ya, itu sesuai dengan anjuran dari dokter anak gitu. Jadi keseimbangan antara mikronutrien dan makronutrien itu harus harus seimbang gitu. Nggak, Baik. nggak hanya vitamin A yang berperan di mata. Ayu nanya nih, boleh bertanya nggak? Boleh banget. Jadi silahkan bagi Mam and Dad yang mau bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber kita kali ini. Kebetulan memang dokter spesialis mata, konsultan di bidang mata. Nah selanjutnya dok, sebenarnya apa aja sih dok kelainan-kelainan pada mata anak yang bisa ditemui? Nah, kelainan apa saja yang ditemui pada mata bayi atau umur berapa nih dok? Baik, Kita bicaranya baik soalnya dok, berbeda-beda. di bawah Bayi ya. setahun. Oke. Kalau pada mata bayi di bawah 1 tahun, memang sih yang paling banyak ditemukan itu keluhan-keluhannya adalah belekan ya. Itu paling cukup banyak, yang paling banyak. Itu bisa karena memang ada, biasanya paling sering juga adalah saluran air matanya belum terbuka sempurna. Jadi matanya, air matanya yang harusnya bermuara ke hidung gitu ya, itu salurannya belum terbuka sempurna sehingga jadi menggenang di matanya dan menjadi belekan. Itu yang paling sering. Kedua ya belekan yang disebabkan karena memang infeksi, bisa infeksi bakteri atau infeksi virus. Itu yang cukup sering ditemukan pada mata bayi. Kemudian kalau kita bicara lebih banyak lagi, bayi ya ada beberapa, tapi tidak banyak karena persentasenya ya kalau dari penelitian di Amerika juga di bawah 4% itu juling ya, strabismus. Nah itu bisa juga ditemukan di bawah usia 1 tahun. Tapi memang terkadang yang sering kali itu terlihat seperti juling, kesannya saja seperti juling, tapi ternyata tidak. Jadi tampilan karena bentuk wajah atau mungkin juga pangkal hidungnya juga memang masih rata ya pada anak atau bayi, itu jadi terlihat matanya seperti ngumpul di tengah gitu. Nah, Baik. itu yang sering kali terjadi ditemukan sehari-hari Nah gitu. kalau mata juling sebenarnya Mm-mm. itu sampai umur berapa sih dok ini dikatakan oh ini masih dalam tahap perkembangan dan boleh ditunggu dan kapan Betul. oh Mm-mm. segera ke dokter spesialis mata. Betul. Jadi kita bedakan dulu julingnya nih dok. Juling itu ada yang intermittent. Intermittent tuh artinya juling yang kelihatannya sekali-sekali aja, atau ada juga juling yang terus-terusan ya. Artinya kelihatan matanya sama sekali nggak bergerak. Jadi hanya di satu posisi ya, bisa di tengah, bisa di atas, bawah, atau pinggir keluar arah luar ya.
Nah, kita bedakan dulu. Kalau pada juling yang intermittent, yang julingnya hanya kelihatan sekali-sekali, itu biasanya normal pada bayi di bawah usia 3 bulan. Karena 3 bulan itu kan tadi saya bilang belum bisa fokus ya. Jadi kalau di bawah 3 bulan, apalagi lahirnya cukup bulan, tidak ada masalah prematuritas dan lain-lain, itu nggak apa-apa sampai usia 3 bulan aman. Tapi kalau di atas 3 bulan masih kelihatannya nggak fokus, ya mungkin lebih baik diperiksakan saja ya. Dipastikan ini juling atau tidak ya. Kemudian kalau bayi yang tadi saya bilang julingnya itu juling fix ya, terus-terusan di satu posisi tidak pernah berubah ya, hanya di atas terus atau di bawah terus atau di tengah atau di luar, itu sebetulnya tidak harus menunggu 3 bulan. Karena memang itu bisa saja ada gangguan-gangguan dari ototnya atau sarafnya. Jadi itu bisa diperiksa tanpa harus menunggu usia 3 bulan tadi gitu. Nah, saya juga mewakili dari Septian. Apa? Baik, ini ada pertanyaan. Bayi usia Baik. 2 bulan, tapi masih belekan. Apakah ini sesuatu yang normal, dok? Iya, saya kayak tadi seperti saya tadi bilang ya, kalau belekan pada bayi itu kadang-kadang kan normal karena saluran air matanya belum terbuka sempurna ya. Jadi produksi air mata membasahi mata, kemudian kan harusnya dia bermuara ke hidung, ada salurannya. Nah, saluran itu kadang sempit atau memang masih ada membran atau masih tertutup lah gitu loh. Tertutupnya itu masih kadang bisa total, bisa juga sebagian. Nah itu kalau di bawah 2 bulan kita biasanya mengatasinya dengan mengajarkan di massage itu ya ke arah hidung gitu supaya membantu supaya salurannya lebih lancar. Jadi masih masuk normal tapi ya memang perlu diobservasi karena biasanya 80% kasus di bawah 1 tahun itu akan sembuh secara spontan sendiri, dengan sendirinya dia bertambah usia dia hilang. Tapi tentunya dibantu dengan rajin dimasaj tadi ya, dipijat ke arah bawah sini karena untuk membantu supaya salurannya lebih cepat terbuka gitu ya. Tapi kalau sudah di atas usia 1 tahun dan masih sering belekan dan masih berair, itu biasanya sudah sulit untuk terbuka secara spontan gitu, dan jadi perlu tindakan biasanya. Jadi saya selalu menganjurkan rajin-rajin lah di awal-awal bulan-bulan pertama kehidupan, karena kan biasanya usia di bawah 3 bulan kan bayi juga belum banyak protes ya kalau di massage atau apa, dibandingkan kalau itu lebih besar 6 bulan 7 bulan udah banyak protes, mereka nggak mau di massage sama sekali gitu dok. Cuman yang Baik. penting diperhatikan adalah kalau gampang belekan itu jangan sampai harus lebih sering dibersihkan saja sih, karena lebih mudah infeksi gitu, lebih mudah terkontaminasi bakteri dan lain-lain begitu. Gitu dok. Baik. Kalau Nah, kondisi lain, misalnya katarak, nah ini juga sebenarnya katarak. dok terjadi pada bayi baru lahir. Katarak itu pada bayi baru lahir bisa terjadi, tetapi memang ya biasanya sering disertai riwayat, banyak ya penyebabnya, ada riwayat infeksi pada ibu pada saat hamil ya, salah satu contohnya misalnya rubella atau campak Jerman itu, kita tahu ya rubella sendiri kan bisa mengenai banyak organ ya, tapi salah satunya mata. Mata itu bisa cukup seringnya tuh menyebabkan katarak. Jadi katarak kongenital kita sebutnya, katarak yang dibawa sejak lahir gitu ya. Nah, ada juga katarak tertentu yang berhubungan dengan sindrom-sindrom tertentu lah gitu ya. Kita misalnya ada Down syndrome atau sindrom-sindrom metabolik lainnya gitu bisa terjadi. Ada sih, tapi memang kalau ditanyakan persentasenya sih memang tidak terlalu besar gitu. Jadi kalau misalnya biasanya ada dokter anak pun juga kalau misalnya sudah mensuspek, oh ini pasiennya ada kondisi tertentu atau rubella atau sitomegalovirus atau apa, biasanya dikonsulkan juga kan mata atau THT dan lain-lain. Seperti itu juga. Gitu. Baik. Penanganannya sih mirip dengan katarak dewasa ya, dioperasi kalau memang derajat kataraknya 100% benar-benar menutupi jaras penglihatan begitu. Kita lanjut dok ya. Boleh dok. Ya sekolah. Nah ini kan sering banget dok
sekolah itu akhirnya ketahuan dia memiliki gangguan refraksi atau gangguan ketajaman penglihatan setelah misalnya di sekolah gitu gurunya sering melihat kok anaknya sulit untuk melihat papan tulis dan lain gitu dok. Sebenarnya kapan sih dok kita perlu screening nih anak-anak untuk ketahuan yang sekolah bahwa jangan dia minus dan lain. Baik dok, ini saya coba jawab aja ya untuk pertanyaannya, bagus sekali nih, karena sebetulnya kalau merujuk dari, saya ambil rujukan dari AAP aja ya dok ya, American Academy of Pediatrics nih, sebetulnya anjuran pemeriksaan mata itu umur 6 bulan pertama. Kalau pada bayi lahir yang cukup bulan, sehat, tidak ada masalah apa-apa, itu 6 bulan pertama. Lalu kalau memang itu 1 kali 6 bulan usia 6 bulan pertama, kemudian di usia 3-4 tahun ya. Kemudian sebelum masuk SD, dan pada saat sudah SD itu biasanya sih disesuaikan ya, bisa tiap tahun, bisa tiap 6 bulan, tergantung dari penemuan kita apa yang ada kondisi kelainan mata atau tidak. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga sebetulnya ini, kadang-kadang kan anak kan nggak mungkin mengeluh ya matanya buram gitu ya. Jadi kalau di keluarga misalnya ada riwayat, kakaknya mungkin ada masalah mata atau orang tuanya mungkin sudah ada riwayat mungkin memakai kacamata dari usia sekolah dulu misalnya orang tuanya, ya nggak ada salahnya diperiksakan gitu untuk tahu ada masalah nggak matanya, karena ya tadi kalau misalnya terlambat itu bisa terjadi mata malas ya, atau lazy eye gitu kalau terlambat ditanganinya gitu. Biasanya sih usia optimalnya memang di 8 tahunan, 8 tahun lah. Tergantung juga derajat dari besar kelainan refraksinya atau julingnya atau apanya yang dapat menyebabkan mata malas tadi gitu dok. Baik. Ternyata penglihatan ini dok dia juga berhubungan dok ya motorik halus gitu dok ya. Jadi kalau dan motorik kasar, jadi kalau misalnya penglihatan seperti ini, kita juga bisa melihat kok dia kemampuan motorik halus dalam mengambil benda-benda kecil itu kurang, atau mungkin pada saat dia sering bergerak, ya dok ya. Iya, juga kelihatan. Bisa, betul. Ya, nih orang tua perlu khawatir ada gangguan penglihatan salah satu ya, selain jadi hal yang lain juga sih sebenarnya saraf, dan salah satu mungkin yang kita perhatikan gangguan penglihatan juga dok ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya sih kalau secara kasat mata aja kita bisa menilai ya, kalau misalnya ada kesulitan melakukan hal tertentu yang motorik halus gitu ya. Kalau misalnya nulis tuh harus deket banget gitu misalnya, atau menggambar atau mewarnai, atau misalnya dia motorik kasarnya itu sering jatuh, sering nabrak-nabrak atau apa, itu ya salah satu organ yang perlu diperiksa adalah penglihatannya cukup optimal atau tidak nih. Tapi sih mayoritas biasanya memang keluhan-keluhan pasien-pasien nih orang tua gitu ya, iya dok soalnya kalau baca atau apa ngelihatnya deket-deket terus, deket banget karena jadi makanya jadi minus, padahal sebetulnya itu nggak selalu begitu, mungkin dia nggak kelihatan makanya dia harus deket gitu. Jadi itu jadi bukan selalu habit yang disalahkan, tapi mungkin memang karena dia nggak kelihatan tuh, jadi harus mendekat. Nah itu harus dilihat, diperhatikan. Jadi otomatis berperan juga dok ya kalau di keluarga. Betul. Selain itu juga kita perlu diwaspada, risikonya juga besar untuk ada gangguan refraksi dok ya. Betul, jadi gangguan refraksi itu peran genetik berperan, kemudian lingkungan, artinya kalau saat kemarin kita pandemi 2 tahun lebih itu anak-anak nggak bisa keluar sama sekali ya, hanya di rumah aja, juga kurangnya paparan matahari dan kurangnya melihat jauh ya, harus lihat online school ataupun mungkin mereka bosen main game dan lain-lain, itu juga berperan. Jadi saling berpengaruh sih dok, antara genetik dan faktor kebiasaan dan lingkungan. Gitu. Jadi bahkan sebetulnya mata minus sendiri ini juga sudah menjadi epidemi dunia ya. Jadi di seluruh dunia itu mengalami hal yang sama. Jadi diprediksi di tahun 2050 penduduk dunia tuh akan mengalami mata minus gitu loh. Dan mata minus itu kalau tinggi, miopia ya kita sebutnya, itu kan kalau di atas 6 itu risiko terjadinya komplikasi di sampai usia lanjut tuh makin tinggi ya. Artinya kataraknya biasanya lebih cepat. Terus retinanya lebih tipis, gampang robek gitu. Jadi sulit tentunya dok ya kalau dia minusnya besar pada saat proses melahirkan gitu dok ya.
ya itu juga salah satu yang mungkin perlu diperhatikan karena retinanya lebih tipis ya, mungkin harus diperiksakan. Jadi ya itu kalau bisa sih kita mencegah jangan sampai minusnya terlalu tinggi. Ini dengan modifikasi gaya hidup, perbanyak kegiatan outdoor ya itu juga berperan. Kemudian ya periksa rutin juga sih itu salah satunya. Asupan yang sesuai dengan anjuran dokter Reza tentunya. Bagi Anjuran dokter anak. dalam 6 bulan itu ada 1 kali, kemudian 3-4 tahun sekali, dan 8 tahun sekali minimal gitu ya. Hah? Bagaimana? Tadi minimal periksa mata ke dokter mata usia Usia di bawah 6 bulan. 6 bulan. Nah, kemudian 3 usia TK, iya ya. TK itu 3-4 tahun kan, kemudian usia SD, mau masuk SD dan diulang tiap tahun. Sebetulnya sih anytime ya, itu kan cuman panduannya. Jadi kalau misalnya anytime anaknya kelihatan memang eh, terlihat tidak fokus atau ada gejala-gejala yang mungkin orang tua kan pasti kan lebih aware ya karena kan mereka kan lebih banyak waktu dibandingkan kita ya dibandingkan kita observasi paling berapa setengah jam 1 jam gitu di tempat kita kan. Nah jadi nggak harus nunggu anaknya aduh anaknya belum bisa baca nih gitu. Nggak harus anaknya bisa baca kok kita banyak ada metode-metode untuk mengetahui ada kelainan mata atau tidak tanpa anaknya harus bisa duduk diam dan harus bisa baca dulu gitu belum kenal huruf atau belum kenal angka atau apa itu ya itu kelebihan aja memang itu membantu sekali tapi bukan satu-satunya syarat untuk dapat diperiksa matanya ada masalah atau tidak gitu Baik. dok. Nah dok, Ya. di box kita saya lagi banyak banget yang bertanya mengenai paparan gadget dok. Ya. Iya Contohnya paparan gadget. ini banyak banget pertanyaan, contohnya dari Rukmana 57. Saya LDR sama istri dan anak. Tiap video call suka dideketin layar HP sama anak, itu berbahaya nggak dok ya? Nah, saya masih usia 1 bulan. Ini salah satu pertanyaan yang mewakili, tapi ternyata banyak lagi pertanyaan. Dok, Betul. dampak gadget. Iya iya jadi mungkin nanti saya masukkan kalau ini balik lagi ke anjuran IDAI juga ya dan AAP juga kan sebetulnya kalau screen time itu kan di bawah usia 3 tahun ya kalau nggak salah dok ya 3 tahun itu kan memang tidak dianjurkan tetapi kan itu kan kalau yang satu arah ya kalau untuk video call itu kan artinya ada interaksi ya ngobrol ataupun misalnya ya pasti ngobrol ya yang jadi itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah apalagi kan anak umur berapa bulan itu juga attention span ya apa Ya, kemampuan keinginan dia untuk benar-benar fokus lama itu kan juga nggak terlalu lama ya jadi sebetulnya tidak terlalu berbahaya ya untuk video call kemudian layar dekat itu karena radiasi yang dihasilkan oleh gadget sendiri itu sebenarnya kecil ya artinya tidak merusak mata secara umum gitu ya artinya kalaupun kita menggunakan gadget berjam-jam itu sebetulnya tidak ada belum ada penelitiannya ya yang menunjukkan bahwa merusak mata secara permanen gitu artinya memang menyebabkan karena blue light-nya itu menyebabkan mata memang cepat lelah kemudian kadang-kadang mengganggu pola tidur karena mengganggu sekresi melatonin gitu jadi kadang tuh kalau kita banyak gadget sebelum jam-jam tidur tuh memang jadinya insomnia susah tidur ya susah untuk tertidur gitu jadi memang sarannya adalah ya sebelum tidur ya dua jam sebelum jam tidur itu ya udah nggak jangan lihat layar biru lagi layar lah secara umum mau itu handphone TV dan lain-lain supaya jam tidur anak itu tidak terganggu gitu dok tapi kalau untuk uh, paparannya sendiri radiasinya sendiri itu tidak merusak mata secara permanen atau belum ada penelitiannya yang menyatakan seperti itu. ya, baik. Jadi sesuai dengan AAP dan DAI itu kalau di bawah 2 tahun kita 2 tahun. belum boleh untuk memberi tontonan, tapi kalau untuk bentuk video call gitu itu masih boleh. Jadi 2 tahun baru boleh, tapi itu pun harus pendampingan dan juga waktunya singkat. Artinya biar orang tua juga atau pendamping bisa menjelaskan kepada apa sih yang dia tonton, kemudian apa maksudnya, apa inti cerita atau nasihat yang bisa diambil dari tontonannya, misal tontonan edukasi. Jadi seperti itu ya. Untuk pertanyaan dari 57 tadi ada di kolom chat juga ada pertanyaan melihat layar gadget. Nah, selanjutnya ada lagi yang bertanya. Oke, ini banyak pertanyaan dok ya tadi paparku. Nah, kalau mau periksa mata, lebih baik ke spesialis mata biasa atau spesialis mata untuk konsultan anak? Dan apa saja yang perlu ditanya?
waktu konsultasi mata, Dok. Ini Ya, dari sebetulnya Endah Putri. ya, Ibu Endah Putri, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya dokter mata itu ya seperti pada saya yakin waktu waktu menjalani pendidikan dokter spesialis mata, kita tuh juga melewati stase pediatrik ya, stase anak gitu loh. Jadi kita melewati juga untuk pasien-pasien anak gitu ya. Tetapi ya itu balik lagi ke kasus-kasusnya apa. Kalau kasusnya umum ya, maksudnya mungkin belekan atau mata merah atau apa, dokter spesialis mata itu cukup biasanya sih bisa menangani, pastinya sih cukup lah ilmunya dan pengetahuannya gitu. Tapi mungkin eh, balik lagi tergantung kasusnya apa. Kalau mungkin kasus-kasus yang lebih subspesialistik ya, mungkin yang berhubungan dengan um, pemeriksaannya yang butuh uh, apa ya kesabaran atau mungkin apa ya teknik-teknik tertentu ya mungkin perlu ke subspesialisasi pediatrik oftalmologi atau dokter mata anak gitu. Tergantung kasus sih gitu. Jadi yang perlu ditanyakan ya ya pertama tergantung apa yang menyebabkan berobat dulu nih. Apakah memang mata merah atau belekan atau misalnya memang mau screening anak saya ada masalah betul ada juling atau tidak itu bisa ditanyakan semua gitu. Bisa ditanyakan Baik. tergantung dari kekhawatiran orang tua apa. Bisa. Karena juga seperti dokter anak juga pastinya kalau konsultasi mata anak ini juga belum tentu tersedia di semua daerah, Dok ya. Mungkin Betul, betul. hanya dokter mata, it's okay kita untuk bawa screening, Iya. untuk mata nanti toh kalau memang ternyata dibutuhkan konsultasi lanjut, Betul. kompleks dokter mata konsultan anak dia akan dirujuk ke dokter mata konsultan anak. Iya, setuju dok, betul. Iya. Oke, nah selanjutnya dari kanan.id, aku WFO, anakku 9 bulan dan sering dikasih gadget sama yang jaga. Khawatir perlu cek mata ya usia 9 bulan dong. Iya, ini sih balik lagi ke rekomendasi Ida dan apa nih umur 9 bulan ya, belum boleh banyak-banyak ya, paling boleh video call ya dok ya. Jadi mungkin ya kalau dikasih gadget dengan pendampingan pun juga masih terlalu muda ya, takutnya nanti mempengaruhi tumbuh kembang lainnya. Kalau untuk mata sendiri sih salah satunya memang gadget atau screen time yang tinggi ataupun aktivitas dekat yang tinggi dan terus menerus mau itu baca buku yang baca komik apa terus-terusan nggak pakai berhenti apa berjam-jam itu memang meningkatkan kemungkinan terjadinya mata minus di samping juga memang kalau ada faktor genetik orang tua ya. Nah kalau dari segi mata itu kemudian juga ya tadi layar apa gadget itu kan ada paparan sinar birunya itu kadang yaitu mengganggu pola tidur pada anak-anak kan padahal sebenarnya tidur itu kan apalagi di bawah 1 tahun ya tidur itu penting sekali untuk tumbuh kembang mereka kan jadi bukan hanya matanya saja tapi tumbuh kembang secara umumnya juga akan terpengaruh ya dok ya gitu Ya, betul. jadi Tidur juga kali kualitas tidur ya untuk iya pada saat tidur, kemudian sel dan lain itu penting untuk cukup pada baik tumbuh kembangnya. Nah, tapi terlepas dari sebenarnya setting atau enggak kasih gadget tetap ya tadi seperti dokter Yanti mengatakan bahwa 6 bulan itu tetap kita perlu ya ke dokter mata. Jadi kalau misalnya biasanya nih, setiap bulan ya tahun pertama ke dokter anak untuk sering tumbuh kembang dan vaksinasi minta juga untuk rekomendasikan untuk menuju ke dokter spesialis mata untuk iya betul kan meski screening ini kita nggak menunggu ada gejala namanya. Screening itu pada kondisi anak normal. Jadi walaupun kita melihat dia nggak gejala-gejala tadi ya mata merah atau tadi gejala-gejala gangguan penglihatan, tapi namanya ini memang tetap dilakukan pada anak-anak normal. Kalau dia ada gejala, maka itu udah lebih perlu intens lagi nanti dokter matanya ya. Oke. Gimana dok? Kemudian tadi ini ada pertanyaan dari @ndwi96 sejak usia 6 bulan periksa lagi 3 tahun. Kemudian prasekolah 5 atau 6 tahun untuk screening mata. Mungkin boleh diulang, mungkin ada sebagian di sini sobat rumahku Mamedet yang baru bergabung dok ya. Boleh. Apa waktu yang tepat untuk screening mata pada ya ini untuk
panduan screening mata pada anak ini saya merujuk dari rekomendasi AAP ya, American Academy of Pediatrics. Jadi yang dianjurkan itu kalau pada bayi lahir sehat cukup bulan itu di usia 6 bulan pertama dilakukan 1 kali pemeriksaan, kemudian di usia 3 atau 4 tahun, kemudian di usia sebelum masuk SD, yaitu sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi itu catatan kalau memang tidak ada masalah-masalah lain di keluarganya. Misalnya ada riwayat keluarganya, ada orang tuanya atau kakaknya berkacamata, atau misalnya ada masalah, mungkin pernah lahirnya prematur, atau pernah apa, itu tidak harus merujuk ke umur-umur tertentu tadi. Jadi anytime, kapanpun misalnya ada kekhawatiran tertentu, misalnya ada gejala-gejala tadi anaknya mungkin sering harus fokusnya harus deket ya, atau misalnya dia kalau kita tunjukkan sesuatu dia harus memiringkan kepala dulu nih untuk fokus ya, itu bisa umur berapapun dibawa gitu untuk diperiksa gitu. Apalagi sebetulnya ini yang perlu juga diketahui, tidak perlu menunggu anaknya udah tahu huruf dulu, udah tahu angka dulu untuk bisa diperiksa. Ada beberapa metode juga untuk tahu matanya ada masalah atau tidak. Begitu, Dok. Terima kasih. Nah, ya, sama-sama. Udah sempat dokter bahas tadi sekilas ya. Jadi Ibu Leni Julianawati di forum aplikasi menanyakan, anak usia 3 bulan, mata sebelah kiri dari awal lahir keluar kotoran berwarna kehijauan dan sampai sekarang. Apakah masih normal? Dulu pernah konsul ke dokter spesialis anak, dikatakan itu sumbatan mata seperti yang dikatakan tadi, dan tidak apa-apa, tapi kok masih 3 bulan masih ada bekan. Sebenarnya menurut dokter mengenai kondisi. Iya, jadi itu sumbatan saluran air mata itu memang seringkali terjadi pada bayi ya, banyak ya terjadi. Dan memang kita dokter mata pun juga menganjurkan massage tadi ya. Biasanya kan dokter anak juga mengajarkan cara massage yang baik gitu, supaya salurannya itu diharapkan dengan massage itu akan lebih cepat terbuka gitu. Karena memang maturitas atau organnya itu belum sempurna aja terbuka gitu ya. Dan kita tidak lakukan tindakan apa-apa biasanya sampai usia 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun memang masih ada sumbatan dan memang masih sering belekan, yaitu tentunya biasanya perlu tindakan saluran itu harus dibuka secara, biasanya sih harus dilakukan di ruang operasi gitu. Nah makanya untuk menghindari itu, karena lebih dari 80% kasus sumbatan saluran air mata itu bisa sembuh secara spontan, artinya karena bertambah umur, dia juga akhirnya berkembang sempurna. Jadi kita tidak lakukan apa-apa 1 tahun pertama kecuali massage dan menjaga area matanya itu tetap bersih. Karena air mata yang menggenang itu akan lebih mudah terjadi kontaminasi bakteri ataupun kuman lainnya, sehingga jadi belekannya tuh lebih mudah, yang kuning kehijauan itu biasanya ada infeksi bakteri gitu. Tapi kalau warnanya putih atau bening itu sebenarnya masih dalam batas normal dan itu sering dibersihkan saja gitu. Mungkin mama papa di sini harus perhatiin itu aja, harus lebih sering dibersihkan jadi massage. Baik. Selanjutnya pertanyaan menarik dari Maulia Lestari. Apakah ada perbedaan waktu pada bayi prematur? Juga dong. Maaf dok, perbedaan apa dok? Pada bayi prematur. Perbedaan apanya dok? Maaf. Untuk mata, waktu screening mata pada bayi. Oh, iya. Kalau screening mata, secara umum kalau bayinya lahir prematur di bawah 37 minggu, iya, ya itu kan memang biasanya sudah ada itunya ya. Kita dari dokter Perdami dan IDAI juga udah ada itunya tuh guidelines-nya ya. Jadi memang apalagi di bawah 1.500 gram itu bayinya harus diperiksa retinanya karena berisiko untuk mengalami ROP atau retinopathy of prematurity, karena jadi organnya itu di belakang di retina, jadi biasanya belum matang, kemudian ada kemungkinan karena lahirnya kecil dan mungkin juga kurang bulan itu tumbuhnya tidak sempurna dan terjadi ROP. ROP sendiri itu juga ada stage-nya ya, ada stage 1 sampai 5. Nah, sedangkan kalau yang menyebabkan kebutaan yang irreversible itu yang di stage 4 5 biasanya gitu. Jadi kita screening biasanya kalau mendapatkan ini dari dokter anak biasanya sudah ada guidelines-nya untuk pemeriksaan screening mata. Tapi kalau untuk bayi yang pernah lahir prematur kemudian sudah
di atas 6 bulan apa di atas sudah 6 bulan ya mengikuti yang anjuran awal tadi gitu. Sesuai usia koreksi. Betul. Baik. Ya. Sedikit dok, Ya. kalau dia kalau untuk bayi-bayi prematur memang screening mata ini merupakan salah satu screening yang memang dianjurkan ya, selain screening pendengaran juga. Kemudian kalau dia di bawah 32 minggu dan 1.500 juga nanti ada screening untuk USG kepala, kemudian screening jantung dan juga screening anemia serta screening untuk kepadatan tulang ya. Ini beberapa screening yang perlu nanti ditanyakan pada saat konsultasi ke dokter spesialis anak. Jadi jangan lupa mengatakan kepada dokter spesialis anak bahwa ini udah berprematur. Jadi nanti dokter spesialis anak akan ngecek lagi kira-kira screening apa aja yang belum dilakukan dan apa yang perlu dilakukan termasuk screening mata untuk melihat adanya retinopathy of prematurity ini. Oke. Nah, selanjutnya ada juga nih dok pertanyaan dari Rita, ini juga di forum aplikasi Primaku. Anak saya umur 7 tahun sudah pakai kacamata -2 kanan dan kiri. Yang mau saya tanyakan berarti anak saya itu minus dari lahir atau karena dia main HP terus makanya minus. Oh iya. Ya ini saya baca nih Bu Rita, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau usia 7 tahun pakai kacamata -2 itu banyak faktor ya. Kalau dari lahir sih saya rasa jarang ya, karena -2 itu biasanya tidak terjadi dari lahir ya. Mungkin prediksinya sih mungkin ya di usia-usia TK dia udah mulai ada minus. Terus mungkin saya ingin menanyakan juga nih, apakah mungkin dari orang tua ada yang kacamata juga nggak? Ibu Ritanya sendiri atau Bapak mungkin ada riwayat minusnya, karena itu berperan juga dalam faktor genetik itu berperan juga dalam terjadinya minus, di samping mungkin tadi anaknya itu ya main HP ya, sering main HP itu juga salah satu faktor yang apalagi pandemi ini banyak yang tiba-tiba matanya minus karena banyak di rumah ngeliatin gadget dan lain-lain, itu salah satu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gini, sekali kita udah mulai minus mata pada anak itu kan sama-sama. Jadi minus itu kan terjadi karena sumbu bola matanya lebih panjang ya dok ya dibandingkan orang yang tidak minus ya. Nah seperti halnya juga tinggi badan, kalau kita tinggi badan kan nggak mungkin jadi tambah pendek ya. Jadi kan anak-anak kan tumbuh tambah tinggi ya, tambah tinggi. Nah sama juga dengan sumbu bola mata. Jadi kalau sudah matanya sudah minus, kecenderungannya itu akan tumbuh sumbu bola matanya makin panjang sehingga minusnya tambah tinggi sampai usia pertumbuhan mereka selesai. Begitu. Jadi makanya perlu sekali anak-anak yang sudah berkacamata itu biasanya 6 bulan sekali, setahun sekali itu pasti kacamatanya sudah ada perubahan, minusnya cenderung naik. Nah, tetapi yang kita inginkan tuh adalah kenaikannya tuh jangan sampai ekstrim sekali lah gitu. Jadi kalau bisa sih tetap dijaga dengan habit yang baik, dan mungkin nanti bisa dibicarakan juga dengan dokter masing-masing. Itu sebetulnya ada treatment-treatment khusus yang bisa memperlambat penambahan minus. Nah dok, kadang-kadang nih kalau anak-anak udah masuk usia remaja itu juga banyak yang maunya soft lens dok. Sebenarnya itu aman nggak dok penggunaan soft lens untuk anak terutama istri ini? Iya betul. Kalau ada ya, apa tadi? Iya, jadi soft lens tuh semua tuh plus minus ya dok ya. Artinya kan gini ya kan, soft lens itu kan enak, ada keunggulan, artinya bebas lah, tidak ada benda di muka ya. Apalagi mungkin anaknya mungkin suka olahraga tertentu kan, kadang-kadang kalau dengan berkacamata olahraganya kan mungkin sulit lah ya beraktivitas dengan kacamata olahraga tertentu ya. Jadi sebetulnya sih syaratnya adalah menjaga kebersihan dengan baik, karena soft lens itu adalah penyimpanannya atau cairannya itu adalah media yang baik untuk pertumbuhan kuman, bisa bakteri, bisa jamur, juga bisa amuba ya. Jadi itu benar-benar harus bersih. Jadi kalau anaknya itu sudah mau menggunakan soft lens, ya orang tuanya di sini harus berperan juga nih untuk selalu mengingatkan untuk kebersihannya gitu, harus jaga banget kebersihannya. Kemudian jangan sampai yang namanya soft lens itu dipakai anaknya ketiduran, lupa lepas. Nah, itu seringkali terjadi infeksi. Infeksinya kumannya itu biasanya ya bakteri-bakteri yang gram negatif, ya maksudnya yang susah lah kita, apalagi kan di negara tropis ya, apalagi kan agak lembab dan lain-lain, jadi penyimpanannya, terus kebersihannya harus benar-benar dijaga. Tapi memang ada keunggulannya ya tadi. Nah, apa?
Mas Jangan Dok? dibawa tidur katanya dok ya. Iya, jangan dibawa tidur, jangan dibawa tidur. Itu paling pantang. Bahkan beberapa sebetulnya lensa kontak sendiri ada yang dipakai untuk terapi, Dok. Jadi sekarang ini juga memang ada yang untuk terapi untuk menahan minusnya supaya nggak cepat naik, ataupun untuk terapi-terapi lainnya, misalnya ada silinder tinggi atau apa. Jadi sebenarnya lensa kontak itu nggak selalu jelek, tapi ya itu harus edukasi pemakaiannya yang baik dan sehat, dan yang bersihnya itu yang harus dijaga. Kadang-kadang beli-beli online gitu, ikut-ikut fashion warna-warni, yang kayak gitu-gitu ya, itu agak-agak risikonya lebih tinggi lagi. Baik. Nah, terkait dengan statement Dokter Kianti tadi bahwa Iya, minus pada anak ini kan masih bertambah. Nah, bagaimana dengan lastik, dok? Sebenarnya apakah iya. dianjurkan atau sebaiknya menunggu setelah masa pertumbuhan baru kalau kita melihat terapi Mm-mm. lastik? Iya, jadi kalau lasik sendiri yang di rekomendasi dari FDA, dari itu ya, BPOM-nya Amerika itu sih memang di atas 18 tahun, Dok, karena kan dianggap usia sekian pertumbuhan sudah selesai, sehingga kita maunya kan kalau lasik atau bedah refraktif secara umum ya, bedah refraktif itu macam-macam, salah satunya lasik itu eh, satu kali hasilnya udah cukup gitu, jadi minusnya atau silindernya itu hilang. Sedangkan kalau anak yang masih tumbuh dilakukan itu kan nanti dilasik atau bedah refraktif lainnya nanti masih berubah. Jadi makanya kita selalu menunggu uh, usia pertumbuhannya selesai, dan minimal kalau bisa 1 tahun tuh tidak ada perubahan ukuran, itu akan lebih ideal lagi gitu. Terima Dan itu kasih. sebetulnya pilihan ya. Artinya kan kalau misalnya memang udah nggak mau pakai kacamata atau nggak mau pakai apa alat bantu lainnya, baru deh dilasik. Itu tidak tidak wajib juga sih, itu pilihan aja gitu. Memang membantu sekali untuk misalnya cita-cita mau masuk sekolah pilot atau mau jadi polisi atau apa ya kan, bisa membantu sekali. Oke. Baik, ini ada pertanyaan satu dari Aditya Nuraini. Selamat pagi, selamat malam dokter. Mau tanya, saya usia 8 bulan, kadang kalau melihat mata sebelah kiri tidak fokus. Jadi kadang-kadang itu kan ada dok, dia misalnya ada sebelah mata yang tidak bisa melihat ke arah medial atau ke arah lateral gitu. Nah, ini sebenarnya apakah suatu kelainan atau sebenarnya nggak salah dok? Usianya 8 bulan tadi ya dok ya? Ini 8 bulan ya. Iya, 8 bulan, ya tadi balik, mungkin saya ulang lagi sedikit ya, kalau tadi kita bicara soal juling ya, kalau kita kan bicaranya kan berarti juling ya, matanya tidak tidak simetris ya. Juling itu kan dibagi dua nih dok, ada juling yang intermittent kadang-kadang, atau juling yang fix, tidak tidak bergerak ya, hanya di satu posisi terus. Nah, kalau di satu posisi terus, itu sebetulnya dari usia berapapun itu bisa diperiksa ya, jadi artinya nggak harus menunggu di atas 3 bulan gitu loh, karena bisa saja ada gangguan dari otot matanya, ada fibrosis atau apa, atau mungkin gangguan dari sarafnya, atau mungkin dari trauma lahir atau apa, itu bisa terjadi, ada kelumpuhan saraf atau apa, dan itu ya memang apalagi udah usia 8 bulan, sebetulnya mungkin dipastikan saja, diperiksakan dulu apakah ada masalah masalah yang, karena takutnya kalau mata tidak simetris itu uh, gini dok, kita mata kan ada dua mata nih, mata tuh kanan dan kiri itu mempunyai uh, penglihatan itu diterjemahkan oleh mata kanan dan kiri, kemudian dijadikan satu kan bayangannya ada di bagian di otak kita. Nah, itu yang membuat persepsi 3 dimensi tadi. Ya, jadi Ya. itu kita bisa melihat adanya persepsi kedalaman dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya salah satu matanya itu tidak uh, tidak, misalnya di luar terus atau di lateral terus tadi dokter bilang. Jadi nanti salah satu mata itu terjadi lazy eye, mata malas, karena dia pakai matanya yang lurus aja, fokusnya yang lurus aja, nanti yang satu lagi diabaikan. Jadi bagian pusat penglihatannya di otak itu tidak akan terbiasa gitu ya untuk terstimulasi dengan menggunakan dua mata. Padahal sayang sekali kita kan mempunyai dua mata itu kan harusnya digunakan secara bersamaan ya gitu loh. Nah itu jadi kalau bisa sih memang dilakukan pemeriksaan, dan kalau memang ditemukan ada lazy eye, mata malas, ya segera di terapi gitu. Kesimpulan saya mungkin saya summarize aja ya, saya rangkup ya. Jadi saya ulang lagi aja mungkin kapan, karena sesuai dengan judul kita hari ini, kapan waktu yang tepat pemeriksaan mata anak ya.
Jadi saya merujuk dari rekomendasi AAP yang mungkin biasanya IDAI juga banyak merujuk ke AAP ya gitu. Pemeriksaan yang dianjurkan itu di usia 6 bulan pertama kehidupan ya. Kemudian di usia 3 sampai 4 tahun ya, usia TK ya maksudnya. Kemudian usia sebelum masuk SD, dan pada usia SD itu sebaiknya sih memang setiap tahun. Dan bahkan idealnya sih memang kadang ada beberapa UKS yang memang sudah bisa melakukan pemeriksaan mata secara mandiri ya dok ya. Tapi saya rasa sih belum merata ya UKS untuk pemeriksaan mata di sekolah nih sebelum tahun ajaran baru ya. Tapi itu sebetulnya bisa diinikan tuh, diaktifasi lagi sebetulnya untuk deteksi dini. Jadi usianya tadi 6 bulan, usia TK 3-4 tahun, dan usia sebelum masuk SD, dan setiap tahun pada usia sekolah. Kemudian untuk screen time itu tetap kita merujuk ke rekomendasi AAP dan IDAI juga di bawah 2 tahun ya dok ya? 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Di bawah 2 tahun tidak dianjurkan, kecuali dalam bentuk video call, karena kan video call itu kan interaktif ya, jadi tidak nonton, tidak satu arah gitu ya. Kemudian sesuai dengan usianya memang ya maksimal tetap harus dengan pendampingan, dengan konten yang ditonton itu sesuai usia dan edukatif gitu sih, mungkin boleh di atas usia 2 tahun, 3 tahun. Dan pembatasan yang optimal juga sebetulnya kalau sudah usia sekolah itu memang screen time yang dianjurkan itu memang kalau bisa di bawah 2 jam ya, maksimal untuk yang leisure ya, untuk fun gitu ya, itu di bawah 2 jam. Kalau bisa lebih kurang lebih bagus. Jadi anak itu lebih baik untuk mencegah minusnya bertambah atau mencegah minus untuk muncul, itu salah satunya adalah perbanyaklah aktivitas outdoor. Dia rekomendasikan itu 90 menit per hari untuk paparan mataharinya juga. Itu jadi di sini ternyata vitamin D juga berperan. Kemudian ya itu kalau kita outdoor kan kita akan melihat jauh ya, jadi kita nggak fokus dekat terus-menerus sehingga minusnya tidak bertambah. Mungkin cukup ya dok ya. Mudah-mudahan. Sekian di atas sharing-sharingnya. Ya. Ini mudah-mudahan sehat terus dok ya. Dan Sama-sama mudah-mudahan dok. kita punya kesempatan lagi untuk sharing-sharing lagi mengenai kesehatan mata pada. Boleh dok. Nanti dokter Reza mungkin bergantian sharing juga nih dari dok ilmuwan anak. Saya juga harus update mungkin. Terima kasih semuanya, Mama Andes. Ya. Terima kasih Mam Sendat.